Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi sekali nih kelasnya? Teman-temannya kemana nih? Ada yang di spek Bu. Ada turnamen itu ya katanya ya? Iya, ada yang main volley, ada yang mau itu Bu. Apa namanya? Basket itu. Oh, gitu. Kelas ini banyak ikut oh 2SN. Kayaknya ada Bu. Tapi masih belum seleksi kan ya Bu? Iya, belum. Yang penting ada potensinya aja, nanti kan disiapkan oleh sekolah. Baik, gimana kabarnya Firda dan teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, bahagia ya. Insya Allah. Amin, semoga bahagia selalu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari dan kita lakukan hari ini diberi manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, nah sekarang kita akan belajar tentang teks negosiasi. Negosiasi. Pernah dengar apa itu negosiasi? Itu kalau di e-commerce itu Bu, nego. Nah, nego. Terus apa lagi? Apa yang kalian pahami tentang negosiasi itu? Bukan harga pas Bu kalau maksudnya gitu. Nah, betul. Bukan harga pas atau kegiatan tawar-menawar. Secara gampangnya negosiasi itu adalah kegiatan tawar-menawar. Nah, kita akan membahas tentang teks negosiasi. Kalau kita berbicara tentang teks negosiasi, berarti teks tentang apa? Berisi apa teksnya? Tentang tawar-menawar Bu. Nah, ya, betul sekali. Nah, hari ini belajar apa ya saya? Hari ini kita akan membahas atau belajar tentang yang pertama adalah pengertian dari teks negosiasi, kemudian struktur, dan selanjutnya aspek kebahasaan, lalu langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian diminta untuk bisa mengidentifikasi isi dan ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Kemudian menyusun yang pastinya, karena tadi ada struktur dan langkah-langkah menyusunnya. Yang pasti kalian diharapkan bisa menyusun teks negosiasi yang baik dan benar. Nah, sebelum kita lanjut, sekarang silahkan cermati video ini sebentar. Ini jaringannya agak buruk ya. Nggak premium jadi ada iklannya ya. Selamat pagi, Bu. Apakah benar dengan Ibu Laura? Ya benar, saya Laura. Apakah Bapak orang yang akan menjual mobil? Ya benar, perkenalkan saya Bapak Heri. Baik Pak, silahkan duduk Pak. Kemarin saya lihat Bapak menjual mobil Bapak di OLX. Iya, kemarin saya ada rencana mau jual mobil saya. Beli sekitar 2 tahun yang lalu. Boleh saya test drive mobilnya Pak? Silakan dicoba saja, Bu. Saya tunggu di sini. Terima kasih Pak, saya akan segera kembali. Bagaimana, Bu? Aman? Aman Pak, mesinnya berfungsi dengan baik. Jadi ini pas 150 juta Pak. Keterangan harga di OLX iklan punya Pak Heri. Iya, betul, Bu. Itu masih bisa nego, kok. 100 juta bagaimana Pak? Kalau 125 juta, bagaimana, Bu? Ini kalau 110 juta aja ya Pak, bagaimana? Wah, maaf, Bu, udah pasnya 125.
setuju harga segitu, Pak. Idealnya 125 juta. Siap aku, Pak. Dea. Ini buku uji mobil beserta kelengkapan surat-suratnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Senang bertemu dengan Anda. Siap. Nah, kalian sudah melihat kan? Barusan tadi ada cuplikan video. Nah, apakah video tersebut bisa disebut dengan kegiatan negosiasi? Iya Bu. Kenapa? Kenapa kok bisa? Kan nawar-nawar. Kemudian sampai terjadi apa? Deal, kesepakatan. Nah, kesepakatan. Baik, teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Secara umum tadi apa? Kegiatan Nawar-nawar. tawar-menawar. Nah, ini saya gambarnya. Negosiasi adalah komunikasi antara dua orang atau lebih dalam kelompok yang secara bersama-sama memberikan perhatian pada minat untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi secara gambarnya negosiasi adalah komunikasi antara dua orang atau lebih untuk kegiatan secara gampangnya negosiasi itu merupakan sebuah kegiatan komunikasi antara dua orang yang dilakukan kegiatan tawar-menawar sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya. Jadi kedua belah pihak ini harus benar-benar menyetujui apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka musyawarahkan. Nah, selanjutnya struktur teks negosiasi. Nah, namanya teks pasti memiliki struktur di dalamnya. Nah, struktur di dalam sebuah struktur teks itu terdiri dari beberapa bagian atau beberapa komponen. Dalam teks negosiasi, nah, strukturnya yang pertama ada apa, Firda? Ada orientasi. Yang kedua. Kemudian Kemudian ada apa lagi? pengajuan. Kemudian Penawaran. ada lagi Persetujuan dan penutup. persetujuan dan penutup. Terakhir penutup. Nah, jadi adik-adik, teks negosiasi ini memiliki 5 komponen di dalam strukturnya atau 5 bagian. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, kemudian ada penawaran, yang keempat ada persetujuan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, sekarang orientasi. Nah, orientasi ini apa ya kira-kira? Pembukaan, pendahuluan. Nah, pembukaan atau pendahuluan. Nah, bisa dilihat di layar. Orientasi merupakan bagian pembuka pada proses negosiasi, biasanya berupa salam atau sapaan untuk memulai negosiasi. Nah, biasanya kayak selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengajuan. Pengajuan merupakan bagian proses pernyataan pihak pertama untuk meminta. Pengajuan ini mengusulkan atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. Biasanya pihak pertama, kalau kita di pasar nih ada 2 orang, ada penjual ada pembeli. Kalau kalian ikut ke pasar sama orang tua
ikannya segar seperti itu. Memberikan syarat. Kemudian selanjutnya adalah penawaran. Nah, penawaran ini dalam proses negosiasi sejauh transaksi yang berisi pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar menawar atas penolakan masing-masing. Misalnya, harganya berapa Bu? Misalkan, harganya berapa Bu ini ikannya? 50.000 Bu 1 kilo. Wah, terlalu mahal Bu ini. Gimana kalau 40.000 aja? Atau gimana 45.000? Jadi kedua belah pihak ini melakukan saling tawar menawar sampai akhirnya ada bagian persetujuan. Nah, bagian persetujuan ini berisi kesepakatan atau keputusan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi antara ibu kalian dan penjual atau antara kalian dan penjual itu sudah sepakat dengan harga yang ditentukan seperti itu. Yang terakhir adalah penutup. Nah, bagian penutup ini ya seperti biasa, biasanya kata-kata terima kasih dan ucapan salam seperti itu. Selanjutnya aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan ini apa kira-kira? Ada yang pernah dengar? Ada yang tahu? Yang berkaitan dengan bahasa yang dipakai itu kan? Ya, benar. Jadi aspek kebahasaan ini merupakan bahasa-bahasa yang biasanya atau umumnya dilakukan atau ada dalam teks negosiasi. Nah, aspek kebahasaan dalam teks negosiasi ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada apa Frida? Bahasa persuasif. Bahasa persuasif. Kemudian yang kedua, Kalimat deklaratif. kalimat deklaratif. Ada lagi? Kesantunan. Kesantunan bahasa. Ini kelas kalian ini lampunya kok gelap-gelap gini ya? Gitu Bu. Iya, emang gitu ya? Biasanya gitu juga? Iya, konsepnya memang kayak di klub gitu. Oh, konsepnya kayak di klub ya? Oh, keren sekali ya kelas ini ya. Kemudian yang keempat ada apa? Menggunakan? konjungsi. Nah, menggunakan konjungsi. Yang kelima ada kalimat efektif. Menggunakan pronominal. Dan yang terakhir ada kalimat langsung. Nah, aspek-aspek kebahasaan dalam teks negosiasi ini pada umumnya ada 8. Yang pertama ada bahasa persuasif. Nah, bahasa persuasif ini adalah bahasa yang digunakan untuk memengaruhi seseorang, supaya orang itu terpengaruh dengan apa yang disampaikan sehingga orang yang kita pengaruhi tersebut mengikuti instruksi dari kita. Misalkan aku punya jilbab baru nih, warnanya ini kira-kira gimana ya? Mas, jilbab ini tuh pastinya tuh buat sekolah aja, jangan buat main. Kalau buat main tuh bagus, kurang cocok, kurang matching. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini biasanya berisi pernyataan mengenai sesuatu hal. Kayak misalnya tadi berbelanja di pasar, penjual mendeklarasikan barang dagangannya. Selanjutnya kesantunan berbahasa.
Nah, kesantunan bahasa ini penting sekali dalam teks negosiasi. Kenapa? Karena kalau kita menawar terus kita nggak sopan, pasti nggak akan terjadi negosiasi yang sampai kesepakatan yang dicapai gitu. Menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi ini biasanya kalimat begitu, walaupun, Menghubungkan ya Bu. ya menghubungkan. Kemudian kalimat efektif, jadi kalimatnya itu efektif, jelas, padat, tidak berbelit-belit. Kalau misalkan ya saya tuh pengen beli ini tapi tuh kayak gini, jadi ini kalimatnya tuh harusnya efektif gitu, jangan berbelit-belit, dan basa-basinya tuh jangan terlalu panjang gitu ya. Bosan nggak sih kalau kita bicara sama orang kesepakatannya nggak nemu tapi terlalu berbelit-belit gitu. Kemudian pasangan tutur. Nah, dalam negosiasi biasanya itu berisi pasangan tutur. Jadi teks negosiasi ini biasanya berisi 2 orang, atau negosiasi itu biasanya dilakukan oleh 2 orang. Kalau 1 orang yang nggak jadi negosiasi, dia mau kesepakatan dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Kan nggak mungkin. Kemudian menggunakan pronomina. Pronomina ini adalah kata dari orang, seperti kami, saya, dia, kamu, kalian, mereka gitu. Kemudian kalimatnya itu kalimat langsung, yaitu yang orang lain sampaikan secara langsung atau kita ucapkan secara langsung. Tuh, itu aspek kebahasaan. Selanjutnya, nah, langkah-langkah menulis teks negosiasi. Sebelum kita sampai di sini, ada yang ditanyakan berkaitan dengan pengertian, struktur, dan aspek kebahasaan dari teks negosiasi? Saya dulu. Ya, Aspek bahasa itu harus ada semua Bu. idealnya itu harus ada semua. Kalau mau sempurna, tapi kan di dunia ini tidak ada yang sempurna ya, benar ya. Apalagi tulisan itu tidak ada yang sempurna. Tapi sebagai manusia, Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengusahakan sesuatu, gitu ya Bunda ya. Jadi sebisa mungkin kita harus ketika membuat teks negosiasi harus memperhatikan aspek-aspek kebahasaan yang ada. Tapi kalau dulu tapi nggak ada ini, gimana ya Bu? Kurang satu gitu misalkan. Ya bisa disebut teks negosiasi, tidak apa-apa. Tapi ya itu kurang sempurna. Kalau mau sempurna ya semuanya gitu. Tapi ya karena saya juga bukan Tuhan, jadi saya memakai kesempurnaan gitu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ayo itu yang menggunakan itu. Mau tanya? Oh enggak ya. Ngantuk lagi di belakang. Iya, enggak sih sebenarnya itu. Enggak tahu kenapa. Soalnya langkah-langkah menulis teks negosiasi. Nah, tadi kan udah ditanyakan nih, Bu, apakah aspek kebahasaan ini harus ada semuanya? Sekarang kita lihat nih langkah-langkah kalau kita mau menulis itu apa aja sih? Apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama, langkah-langkah. Nah, dalam menyusun teks negosiasi, yang perlu diperhatikan itu. Yang pertama adalah menentukan topik yang sesuai. Jadi kalian harus menentukan dulu ini, kalian mau bernegosiasi tentang apa, topiknya apa dulu, jual beli kah, atau bepergian kah, diskusi kah, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan tokoh atau pihak yang bersengketa sesuai dengan topik. Kalau bukan jualan berarti ya penjual dan pembeli. Kalau misalkan diskusi dengan teman ya berarti kamu dan teman kamu gitu. Selanjutnya ketiga, menentukan konflik atau perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Jadi harus ada konfliknya, kira-kira nanti apa ya ini yang supaya bisa terjadi tawar-menawar tuh gimana? Kalau misalkan jual beli harganya aja dinaikin biar nanti ditawar sehingga terjadi kegiatan tawar-menawar. Jadi konfliknya harganya tidak sesuai dengan pasar, misalkan terlalu mahal gitu. Yang keempat ada menentukan kesepakatan atau solusi permasalahan antara kedua belah pihak. Nah, menentukan kesepakatan ini berarti sudah ditentukan antara yang sudah kalian konflik tadi, konflik tawar-menawar yang sudah terjadi rentetannya, harus ada solusi kesepakatan. Disepakati jadi atau tidak jadi. Tapi yang baik dalam negosiasi itu dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak itu sama-sama menyetujui terjadi kesepakatan. Kemudian ada menyusun kerangka
dan melakukan langkah-langkah ini. Baik, ada yang ditanyakan berkaitan dengan langkah-langkah teks negosiasi? Enggak, Bu, udah jelas. Sudah cukup jelas? Jelas banget. Memang saya tuh suka ngajar di kelas ini, kok nanya cerdas-cerdas ya, Masya Allah sekali loh. Saya bersyukur Masya sekali. Allah. Iya, karena kalian sudah sangat pandai-pandai ini, jadi pasti senang dong mengerjakan tugas supaya rajin gitu ya, supaya produktif gitu ya. Kalau misalkan gak ada apa-apa gitu kan, terus santai kan gak suka ya kelas ini ya. Saya dengar ya itu rebahannya kan sambil berpikir gitu ya. Pasti suka overthinking kan. Nah, overthinking itu juga bagian dari berpikir. Tapi biar overthinkingnya bermanfaat kan harus overthinkingnya tentang ini. Itu ada tugas. Ini tugasnya kelompok. Alhamdulillah. Nanti tolong difotokan ya. Kirim ke Saya, Bu. Iya. Ya, boleh. Kamu mau selfie ini? Nggak apa-apa. Kalau gimana aja boleh terserah. Itu disampaikan. Tolong dicermati LKPD yang sudah dibagikan oleh Firda di grup kalian. Tugas ini dikumpulkan minggu depan. Kemudian untuk tugas yang lainnya menyusul sementara itu dulu ya. Saya meskipun tahu kalian suka belajar, tapi ya satu dulu lah ya. Nanti tahu kalau udah ada perkembangan. Itu ya saya rasa itu cukup lah membuat kalian overthinking ya. Iya, sangat ya, Bu. Ya, baik. Ada yang ditanyakan lagi? Ini cuma di kertas gitu aja kan ya, Bu? Iya, di kertas saja. Untuk pengamatannya terserah, kalian boleh mengamati di mana saja, di pasar boleh, di HP boleh, terserah sesuka kalian. Di TikTok. Di TikTok boleh, tuh TikTok live TikTok shop gitu ya kan biasanya tuh bisa taruh nawar spill dong kak, gitu nggak sih biasanya. Spill dong, Kak. Ibu jualan di TikTok. Hampir sih tapi nggak jadi kan kayaknya kurang bukan gitu Oh, ya. kamu ngajar aja. Iya, doakan semoga amanah ini jadi guru ya. Baik, kiranya itu yang bisa ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Tolong ya kalian yang dengarkan itu jangan main HP terus dong. Kan kasihan teman-temannya ada minimal. Terus bagus cukup kondusif kelasnya dan ditambah lagi ya partisipasinya biar lebih ramai gitu loh ya kelasnya. Kalian mau party gitu loh biar agak ramai gitu kelasnya. Berarti lampunya mulai dari Iya, orang ini besok saya doakan kalau ada ya.